Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibram Pinondang Dalimunte SESYMM selaku dosen pengampu, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul analisis perkreditan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Andros Tuti dan ada dua rekan saya, Andrian Rega dan Mahsun. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu pembahasan materi pertama yaitu adalah mengapa perlu analisis kredit. Diperlukan karena kreditor meminjamkan dana dalam banyak bentuk dan untuk beragam tujuan, yang dimana kreditor meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran atas pokok dan bunganya. Yang dimana analisis kredit di sini merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan suatu kredit. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dimiliki dari pihak bank atau kreditor. Yang pertama yaitu ada jenis kredit yang dibutuhkan, yang kedua yaitu ada jumlah yang diinginkan, yang ketiga yaitu ada jangka waktu pinjaman, yang dimana berapa lama waktu pengembaliannya, yang keempat yaitu ada cara pengembalian pinjaman tersebut bisa melalui apa, yang kelima yaitu ada jaminan yang dimiliki seperti harta dan aset yang dimiliki, yang keenam yaitu ada laporan keuangan beberapa periode, yang ketujuh yaitu ada kelayakan usaha, dan yang kedelapan itu ada persyaratan lainnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan pengertian kredit. Kredit yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti krider, artinya kepercayaan. Karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andrian Rega. Disilahkan. Andrian Rega Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Andros Tuti. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi keuangan, terus dari segi fungsi, dari segi jangka waktu, dan dari segi jaminan. Dari segi keuangan itu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kalau dari segi fungsi itu ada kredit produktif, konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga itu dari segi jangka waktu, ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan dari segi jaminan yaitu ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Lalu alasan mengapa perlunya penilaian kebutuhan suatu kredit, yaitu diantaranya pertama agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Yang ketiga, kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Yang keempat, itu sesuai kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Lalu cara untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya. Yang pertama itu dari nilai jaminan. Yang kedua, penghasilan nasabah atau gaji. Yang ketiga, jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usaha. Yang keempat, dari studi kelayakan. Yang kelima, analisis rasio. Yang keenam, cara lainnya.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai analisa pengkreditan, yaitu Andros Tuti, kemudian Andrian Rega. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisa pengkreditan, di mana sebelum kita menentukan kredit tersebut perlu kita mempertimbangkan dengan analisa pengkreditan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui biaya pengkreditan tersebut, hal itu dianggap layak atau tidak. Karena kemudian jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank akan mengalami yang namanya kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar kredit tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ukuran yang dipakai dalam melakukan analisa pengkreditan tersebut, di mana alat analisis itu ada 3. Yang pertama itu dengan 5C. 5C sendiri, yang pertama yaitu karakter, yang kedua adalah capacity, yang ketiga adalah capital, kemudian yang keempat yaitu collateral, dan yang kelima adalah condition of economy. Yang kedua yaitu dengan 7 P, di mana 7 P sendiri yaitu yang pertama personality, kemudian yang kedua adalah purpose, yang ketiga adalah party, yang keempat adalah payment, yang kelima adalah prospect, kemudian yang keenam yaitu profitability, kemudian yang ketujuh yaitu protection. Yang terakhir dari alat analisa yaitu dengan studi kelayakan. Itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.